Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih telah hadir pada pagi hari ini. Kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifki Malik Fabrizi. Nama saya Aryo Bimo. Saya Firdawan Balkis. Saya Trisna Stefani Nadia Putri. Saya Amelia Kir. Saya Maria Dasari. Saya Anissa Trilopiati. Saya Anissa Nurulini. Dan saya Rini Fitriani. Oke teman-teman semua. Sebelumnya saya mau bertanya, apakah kalian pernah kepikiran kalau ada perusahaan yang produknya itu sangat laku, tapi malah dikritik oleh masyarakat? Saya kasih contoh seperti Coca-Cola. Mungkin kita semua di sini pernah mengkonsumsinya. Namun di satu sisi Coca-Cola juga menuai berbagai kritikan terkait isu kesehatan. Atau malah sebaliknya, ada yang bagus buat lingkungan, tapi malah lebih minat oleh pasar. Nah, inilah pentingnya keseimbangan dalam bisnis global. Jadi gambar segitiga pada materi yang minggu lalu itu menggambarkan konsep pemasaran sosial global, yang artinya dalam bisnis internasional perusahaan itu harus menyeimbangkan 3 kepentingan utama. Segitiga ini tuh nunjukin kalau perusahaan nggak bisa fokus ke satu sisi aja, melainkan mereka juga harus fokus ke konsumen, perusahaan itu sendiri, dan juga masyarakat global. Nah, ketiganya ini tuh saling berhubungan. Jadi setiap keputusan bisnis mereka harus tetap menjaga keseimbangan. Tujuannya biar apa sih? Tentunya untuk bisnisnya itu bisa berkelanjutan dan berjalan dengan baik. Ketiga komponen ini tidak berdiri sendiri, melainkan harus berjalan seimbang dan saling mendukung satu sama lain. Jika kita bayangkan segitiga ini, setiap sudutnya mewakili satu kepentingan. Jika salah satu sudut tidak seimbang, maka seluruh sistem bisnisnya akan menjadi tidak stabil. Oleh karena itu, konsep ini mengatakan bahwa bisnis yang berhasil di pasar internasional tidak hanya yang paling menguntungkan, tetapi yang bisa menjaga ketiga aspek tersebut sekaligus, sehingga bisnis tersebut dapat berkembang secara berkelanjutan. Nah, yang pertama itu komponen konsumen global, berfokus pada bagaimana perusahaan bisa memahami kebutuhan dan keinginan konsumen dari berbagai negara yang memiliki perbedaan budaya, iklim, dan gaya hidup. Nah, karena itu perusahaan perlu melakukan riset pasar dan menyesuaikan produk, fitur, serta strategi pemasaran yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Tujuannya untuk menciptakan produk yang berkualitas, bernilai, dan bisa memberikan kepuasan bagi konsumen di pasar global. Untuk contoh dari komponen konsumsi global itu sendiri, kita ambil dari produk kita, yaitu Sunbright atau kaos basic yang memiliki keunggulan anti-UV dan bisa dicoret. Di wilayah tropis seperti Malaysia dan Thailand, produk ini berfokus pada kebutuhan fungsional yang memiliki keunggulan anti-UV yang memberikan proteksi untuk kesehatan kulit, sedangkan Jepang dan Korea itu menawarkan nilai tambah seperti nilai tambah kreativitas berupa fitur bisa dicoret untuk memenuhi keinginan konsumen dan keunikan produk itu sendiri. Perusahaan juga berfokus pada bagaimana cara mendapatkan keuntungan, menekan biaya, dan tetap unggul di pasar global. Profit penting supaya perusahaan bisa terus jalan, mengembangkan inovasi, dan memperluas pasar ke berbagai negara. Biasanya hal ini dilakukan melalui strategi 4P, yaitu product, price, dan promotion. Biaya produksi yang efisien serta harga yang tetap kompetitif. Jadi perusahaan tidak hanya mencari untung, tapi juga menjaga agar bisnis tetap kuat di dalam persaingan internasional. Jadi Sunbright mendapatkan keuntungan dari berbagai cara. Penjualan kaos menjadi sumber utama, lalu ditambah dengan produk tambahan seperti washable ink yang memberi nilai tambah bagi pelanggan. Mereka juga sering berkolaborasi dengan seniman internasional untuk menghadirkan desain unik sehingga produk lebih menarik dan bisa menjangkau pasar global. Dari sisi produksi, Sunbright menggunakan produksi massal agar biaya per unit lebih rendah serta memanfaatkan teknologi modern untuk mempercepat proses dan
sekaligus memastikan profit tetap stabil. Selanjutnya yang ketiga, di sini ada komponen masyarakat global menekankan bahwa perusahaan tidak boleh hanya berfokus pada keuntungan saja, tetapi juga harus peduli terhadap dampak sosial dan lingkungan. Dalam pemasaran global, perusahaan perlu memastikan bahwa kegiatan bisnisnya membawa manfaat jangka panjang, seperti dengan menjaga lingkungan, mengurangi limbah, menggunakan bahan yang ramah lingkungan, dan juga tetap menghargai nilai sosial dan budaya setiap negara. Jadi perusahaan bukan hanya sukses pada bisnisnya saja, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat global secara berkelanjutan. Nah, contohnya itu ada pada produk Sunlight menggunakan bahan eco-friendly. Selain tidak hanya membuat nyaman, juga membantu menjaga lingkungan. Selain itu, mengurangi limbah industri tekstil sehingga proses produksinya lebih bersih dan efisien, dan bisa bekerja sama dengan seniman lokal dari berbagai negara. Produk ini juga mewadahi ekspresi seni sekaligus memperkuat jaringan kreativitas internasional. Jadi Sunrighty sudah menerapkan konsep pemasaran sosial secara global karena sudah mampu untuk menyeimbangkan kepuasan masyarakat atau konsumen dengan cara memberikan nilai lebih, yaitu pada fitur anti UV dan juga bisa dicoret-coret atau digambar secara fleksibel. Jadi perusahaan memberikan kreativitas melalui melalui kaos yang bisa dicoret-coret. Dan yang kedua ada dari segi profit perusahaan atau keuntungan. Perusahaan bisa mendapatkan keuntungan dari produk yang dijual, berinovasi, dan citra yang baik dari masyarakat setempat. Dan yang terakhir ada dari aspek kesejahteraan masyarakat, yaitu karena menggunakan bahan yang eco-friendly dan juga bekerja sama dengan kreator lokal sehingga menimbulkan dampak positif bagi lingkungan sosial. Dan juga ada perusahaan-perusahaan besar yang menerapkan aspek sosial global ini, pemasaran sosial global, yaitu yang pertama dari aspek konsumen, kepuasan konsumen, yaitu Nike. Mereka menciptakan produk yang sama dan dipasarkan ke beberapa negara karena memiliki fashion yang sama, yaitu street style. Yang kedua dari aspek profit, yaitu contohnya ada Apple yang menciptakan produk yang sama dan dipasarkan di beberapa negara yang sama untuk menciptakan branding yang konsisten secara global. Dan yang terakhir ada aspek masyarakat, yaitu contohnya perusahaan Unilever. Mereka menjual produk dengan ada kemasan yang saset sehingga semua masyarakat mampu untuk mencoba produk tersebut. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.